Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak dan adik-adik kelas 8 semuanya, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya, Ernit Yasfatnani. Pada kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal PAT IPA kelas 8 yang saya ambil dari LKPD buatan Kabupaten MGMP Kabupaten Bantul. Nah, kita mulai dari soal nomor pertama. Sepatu salju dibuat memiliki alas yang lebar dengan tujuan. Nah, sepatu salju sebenarnya prinsip ini adalah menggunakan prinsip tekanan. Kita tulis dulu rumus dari tekanan. Tekanan itu rumusnya adalah P sama dengan F gaya dibagi luas permukaan. Nah, ketika luas permukaan diperbesar, otomatis tekanan yang dihasilkan lebih kecil. Berarti adalah fungsinya adalah untuk memperkecil tekanan pada permukaan salju. Kedua, tekanan pada sebuah benda dapat diperbesar dengan dua cara, yaitu, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi, untuk memperbesar tekanan berarti adalah dengan memperbesar gaya dan memperkecil bidang tekan. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, perhatikan gambar pada berbagai posisi gambar benda berikut. Nah, di sini ada 4 benda yang memiliki massa yang sama besar. Kita uraikan dulu rumusnya itu adalah P sama dengan F dikali A. Ini bisa kita uraikan, F-nya kita jabarkan, yaitu massa dikali gravitasi dibagi luas permukaan. Nah, ketika massanya sama, gravitasinya juga sama, berarti kita tinggal mencari luas permukaan. Untuk menghasilkan tekanan yang paling besar, berarti kita harus mencari luas permukaan yang paling kecil. Kita mulai dulu dari balok pertama. 4 kali 2 itu hasilnya 8. 3 kali 1,5 itu hasilnya 4,5. Kemudian 10 kali 1 itu hasilnya 10. 8 kali 3 itu hasilnya 24. Nah, dari keempat balok ini yang paling kecil luas permukaannya adalah yang nomor 2. Berarti jawabannya untuk tekanan yang paling besar adalah pada balok nomor 2. Kita lanjutkan. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Jika gaya yang bekerja pada balok sebesar 500 Newton, tekanan maksimum. Di sini adalah tekanan maksimum berarti kita cari bagian balok yang paling kecil, yaitu ini dan ini, permukaan yang dengan ukuran paling kecil. Kita cari tekanannya yaitu P sama dengan F dibagi A. F-nya itu 5000 dan A-nya 0,5 dikalikan 0,1. Itu hasilnya 5000 dibagi 0,1 sama dengan 50.000 Pascal. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 5, perhatikan gambar berikut. Gaya yang digunakan untuk mengangkat mobil. Nah, ini adalah pipa hidrolik. Berarti kita akan menggunakan rumus F1 dibagi A1 sama dengan besarnya F2 dibagi A2. Sebenarnya untuk A-nya itu menggunakan meter, tetapi langsung saja dengan senti untuk menghemat bisa. Hasilnya nanti sama. 20 dibagi 10 sama dengan F2 dibagi 2000. Sama dengan kita kali silang, jadi hasilnya 10 kali F2 sama dengan 40.000. F2 dibagi 10 berarti hasilnya 4000 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut, nomor 6. Alat-alat yang prinsip kerjanya menggunakan hukum Pascal. Kita lihat yang pertama adalah alat pengangkat mobil, itu jelas Pascal. Ini Pascal. Kemudian balon udara itu Archimedes, jadi bukan. Kemudian yang B, galangan kapal dan kapal selam. Kapal selam itu Archimedes juga, bukan. Kemudian ada dongkrak hidrolik dan tensimeter. Keduanya adalah Pascal. Berarti benar, di sini yang salah adalah kapal laut. Kapal laut itu pakai Archimedes juga.
Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya, jika kota Wonosari berada pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, maka tekanan udara kota Wonosari adalah, kita lihat tekanan itu P sama dengan 76 tekanan standar dikurangi H dibagi 100 meter. Jadi setiap 100 meter itu tekanan turun 1 cm Hg. Kita lihat 76 dikurangi hanya 600 dibagi 100. Berarti pengurangannya adalah 76 dikurangi 6. Hasilnya adalah 70 meter Hg. Jadi jawabannya adalah A. Tuh. Selanjutnya, pada tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompa cairan seperti pada jantung manusia, tetapi air dari tanah dapat naik ke atas tubuh tanaman. Berikut ini yang bukan penyebab naiknya air tanah adalah, yang pertama adalah daya tekan batang. Daya tekan batang itu kurang tepat ya. Yang benar adalah daya tekan akar. Berarti salah. Kapilaritas batang itu benar, daya hisap daun benar, dan daya tekan akar benar. Berarti jawabannya jelas yang A. Nomor 9, perhatikan data berikut. Frekuensi pernafasan pada manusia dipengaruhi oleh yang pertama adalah jenis kelamin, kemudian aktivitas tubuh, dan umur. Jadi yang bukan adalah nomor 2, tinggi badan. Kita lihat yang tidak ada nomor 2-nya, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Tempat berlangsungnya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ditunjukkan oleh nomor. Nah, tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu terjadi pada alveolus. Alveolus itu ditunjukkan oleh nomor 3. Jadi nomor 1 itu adalah laring, kemudian nomor 2 itu adalah trachea, nomor 3 itu adalah alveolus, kemudian nomor 4 adalah diafragma. Berarti yang tepat adalah yang nomor 3. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Urutan terjadinya inspirasi pada manusia pernafasan dada. Kita singgung ada inspirasi itu berarti menghirup udara, dada itu berarti yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Kita lihat, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Inspirasi itu selalu kontraksi. Kemudian berarti ini salah, karena kebalikannya. Kemudian volume rongga dada membesar. Yang namanya inspirasi karena kontraksi berarti volume rongga dada itu akan besar. Ketika volume rongga dada membesar berarti terkebalikan dengan tekanan udaranya, yaitu tekanan udara mengecil. Jadi tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Nah, ketika tekanan udara kecil daripada di udara luar, maka udara itu akan masuk ke paru-paru. Jadi udara itu mengalir dari yang tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Berarti jawabannya adalah 1, 3, 6, dan 7. 1, 3, 6, dan 7. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan posisi diafragma, nah diafragmanya dalam posisi melengkung, itu menandakan bahwa diafragma dalam posisi relaksasi. Proses pernafasan yang sedang berlangsung adalah, kalau diafragma itu dalam posisi relaksasi, berarti yang terjadi adalah proses ekspirasi. Berarti adalah ekspirasi untuk diafragma itu pada pernafasan perut. Jadi ekspirasi pernafasan perut. Jadi kalau diafragma itu adalah perut, otot antar tulang rusuk itu untuk dada. Gangguan penyempitan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu atau dingin adalah asma. Influenza itu oleh virus, influenza, kemudian pneumonia itu oleh bakteri, tuberkulosis juga oleh bakteri TBC. Kemudian perhatikan grafik volume pernafasan berikut. Nah, volume udara residu atau sisa dan kapasitas vital paru-paru ditunjukkan oleh nomor. Yang pertama, sisa itu adalah volume yang tertinggal di paru-paru. Itu jumlahnya 1000 cc. Itu berarti R antara C dan D. Kemudian untuk vital itu adalah gabungan dari komplementer ditambah tidal ditambah suplementer, berarti S. Berarti jawabannya R dan S. Kalau T itu adalah total. Tuh.
Selanjutnya nomor 15. TBC atau tuberkulosis merupakan kelainan paru-paru yang dapat disebarkan melalui cara berikut, kecuali A. Cairan ludah yang keluar dari saat batuk, itu jelas bisa. Menggunakan masker bergantian dengan penderita, itu jelas. Menggunakan alat makan yang bergantian dengan penderita, itu juga. Yang D. Menggunakan masker ketika berhadapan dengan penderita. Nah, D ini adalah salah satu contoh pencegahan penyebaran TBC. 16. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar nefron ginjal. Dalam proses pembentukan urin, proses yang terjadi pada gambar nomor 1 dan 4 secara berurutan adalah, kita lihat dulu nomor 1, itu adalah glomerulus. Nomor 2 adalah kapsula Bowman. Nomor 3 adalah tubulus contractus proximal. Dan nomor 4 adalah tubulus contractus distal, sedangkan kelima adalah tubulus collectivus. Berarti untuk nomor 1 dan 2 itu terjadi proses filtrasi. Nomor 3 di TKP itu terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Kemudian nomor 4 itu terjadi proses augmentasi atau pembuangan zat-zat sisa. Dan nomor 5 itu adalah pengumpulan atau pengkoleksian atau pengumpulan dari beberapa urin yang sudah jadi dari beberapa nefron. Berarti jawabannya untuk nomor 1 itu adalah filtrasi dan nomor 4 itu adalah augmentasi. Jawabannya adalah C. Nomor 17. Paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan zat sisa berupa uap air dan karbon dioksida. B. Selanjutnya, perhatikan beberapa fungsi alat ekskresi berikut ini. Fungsi hati ditunjukkan oleh nomor, kita lihat, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, benar. Kedua, mengubah provitamin D menjadi vitamin D, salah. Ini adalah fungsi dari bantuan cahaya matahari atau nanti di usus besar. Kalau untuk mengubah di hati itu mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Kemudian yang ketiga, turut berperan dalam proses emulsi lemak, itu juga fungsi dari hati. Kemudian membantu menjaga kestabilan suhu tubuh, itu adalah kulit. Kemudian mengeluarkan zat sisa berupa air dan garam, itu juga kulit. Yang terakhir adalah membantu antitoksin untuk menetralkan racun, benar. Jadi salah satu fungsi dari hati adalah menetralkan racun. Berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 6. C. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini adalah gambar ginjal. Yang ini adalah ginjal. Yang Z itu adalah ureter. Yang ini itu adalah kandung kemih. Kalau yang ini adalah uretra. Kita lihat fungsi bagian yang ditunjuk oleh Z berarti itu adalah ureter. Fungsinya adalah menyalurkan urin dari ginjal, ini ginjal, ke kandung kemih. Berarti jawabannya adalah yang D. 20. Nah, 20. Hasil uji urin dari seorang pasien diperoleh data sebagai berikut. Pertama adalah lautan Benedik yang dipanaskan. Benedik itu untuk uji glukosa. Ketika positif, dia akan berwarna merah bata. Berarti karena hasilnya coklat, berarti dia hasilnya negatif. Tidak ada glukosa dalam urinnya. Kemudian biuret itu untuk uji protein. Hasil akhir apabila positif itu berwarna ungu muda. Berarti dalam urin terdapat kandungan protein. Kemudian lugol itu untuk uji karbohidrat. Itu ketika positif hasilnya adalah biru kehitaman, berarti ketika coklat berarti hasilnya adalah negatif. Untuk AgNO3 itu adalah untuk menguji endapan putih, itu berarti hasilnya positif, menandakan bahwa pada ginjal itu terdapat endapan kalsium, itu untuk biasanya untuk batu ginjal. Nah, berarti dari sini penyakit yang mungkin diderita oleh pasien adalah albuminuria, yaitu adanya albumin atau protein di dalam urin. Kalau diabetes mellitus itu adanya gula, kalau insipidus itu adalah kelainan pengeluaran urin yang banyak.
Kalau hematuria itu adanya darah di dalam urin gitu. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Kelenjar minyak dan kelenjar keringat berturut-turut adalah bagian yang nomor. Nah, perlu diingat-ingat kalau yang dekat dengan rambut itu adalah yang minyak. Jadi kita lanjut nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Kelenjar minyak dan kelenjar keringat berturut-turut terdapat pada bagian nomor. Nah, perlu diingat untuk yang dekat dengan rambut, ini rambut, itu adalah kelenjar minyak. Dan untuk yang jauh itu berarti yang keringat. Berarti yang minyak itu nomor 2 dan yang keringat itu nomor 4, 2 dan 4. Jadi perlu diingat-ingat kalau yang nempel dengan rambut itu minyak. Yang lain itu berarti kelenjar keringat. Untuk yang 1 dan 2 itu adalah saraf. Nomor 22, perhatikan data di bawah ini. Yang pertama, penderita sering buang air kecil atau urin. Yang kedua adalah cepat haus. Yang ketiga adalah kelebihan gula dalam darah dan urin. Nah, ini adalah kunci dari ciri penyakitnya. Keempat adalah kerusakan bagian organ pankreas sehingga kurang dapat memproduksi hormon insulin. Ini juga kunci. Jadi yang hubungannya dengan gula dan insulin itu adalah penyakit gula atau dia disebut sebagai diabetes mellitus. Kalau hubungannya dengan hormon insulin itu diabetes mellitus, kalau hubungannya dengan hormon ADH itu insipidus. Kalau albuminuria adanya albumin atau protein di dalam urin. Kemudian nefritis itu adalah adanya infeksi pada nefron. Selanjutnya, nomor 23. Perhatikan gambar berikut, gambar telinga. Bagian yang bertanda X berfungsi sebagai, bertanda X adalah koklea atau rumah siput. Fungsinya adalah mengubah getaran menjadi rangsang atau impuls dan meneruskannya ke otak. Berarti adalah C, meneruskan impuls ke otak. Karena untuk penguat getaran itu adalah tulang pendengaran, penerus rangsang suara itu adalah daerah sini. Kemudian penjaga keseimbangan tubuh itu adalah saluran setengah lingkaran. 24. Perhatikan gambar di bawah ini. Bandul bergerak dari A, B, C, B, A, B, C. Jadi satu getaran itu adalah dari A, B, C, B, A. Dari A kembali ke A, itu berarti 1, kemudian ke B, C lagi, berarti setengah. Jumlahnya berarti untuk jumlah getarannya adalah 1,5. Kemudian memerlukan waktu T-nya adalah 0,5 second. Berarti kita harus mencari frekuensi dan amplitudo. Untuk frekuensi itu rumusnya adalah jumlah getaran dibagi dengan waktu. 1,5 dibagi 0,5 sama dengan 3 Hz. Kemudian untuk amplitudo itu adalah jarak dari A ke B atau B ke C. Nah, yang diketahui adalah jarak A, B, C itu 5 cm, berarti kalau amplitudo itu A ke B boleh atau B ke C. Dari setengahnya dari 5, yaitu 2,5. Jadi jawabannya adalah C. Jadi amplitudo itu ini. Selanjutnya, 25. Berikut pernyataan yang sesuai dengan konsep gelombang longitudinal adalah, gelombang longitudinal adalah gelombang yang searah dengan arah perambatannya. Dari A, B, C, D, yang searah itu hanya yang nomor D. Berarti jawabannya adalah yang D. Kalau yang transversal itu yang tegak lurus dengan arah perambatannya. 26. Perhatikan karakteristik gelombang bunyi berikut ini. Yang pertama, dapat merambat melalui ruang hampa. Nah, salah satu ciri dari gelombang bunyi itu adalah merambat melalui medium. Jadi tidak bisa merambat di ruang hampa udara atau tanpa medium. Berarti nomor 1 itu salah. Yang kedua, merupakan gelombang longitudinal. Benar. Yang ketiga, itu adalah
dapat dipantulkan, gelombang memang dapat dipantulkan, kemudian merupakan gelombang transversal. Salah. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Nah, perhatikan grafik perambatan gelombang berikut. Periode dan cepat rambat gelombang transversal tersebut adalah gelombang transversal. Satu gelombang itu berarti satu bukit dan satu lembah. Nah, di sini ada setengah bukit. Di sini adalah setengah bukit. Kemudian ini satu lembah, berarti setengahnya lagi di sini. Nah, ini adalah dari batas satu ke gelombang. Berarti ini ada setengah bukit, setengah gelombang itu kita campur jadi satu. Berarti setengah gelombang. Berarti untuk N-nya, kita ketahui N-nya, N-nya itu sama dengan 1,5. Kemudian time-nya, waktunya, untuk satu gelombang itu adalah waktunya adalah 1,2. Nah, kita yang mencari adalah periode atau T. Itu adalah T dibagi N. Setengah dibagi 1,2 dibagi 1,5 itu hasilnya adalah 0,8 second. Nah, selanjutnya untuk cepat rambat gelombang itu rumusnya apabila menggunakan periode berarti lambda dibagi periode. Nah, kita cari dulu lambdanya atau panjang gelombangnya. Satu gelombang itu panjangnya ini adalah satu gelombang, satu bukit dan satu lembah itu panjangnya 24 meter. Berarti kita bagi aja 24 dibagi 0,8 sama dengan 30 meter per sekon. Berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari gelombang longitudinal. Untuk menempuh jarak PQR, gelombang memerlukan waktu 2 sekon. Coba kita lihat dulu. Dari P itu adalah setengah dari renggangan. Jadi kalau untuk pada gelombang longitudinal, satu gelombang itu adalah satu rapatan dan satu renggangan. Ini satu rapatan, renggangannya segini. Berarti ini adalah setengah renggangan, ini adalah setengah renggangan. Kalau digabung ada 2 renggangan dan 2 rapatan. Berarti ada 2 gelombang longitudinal di P sampai R. Waktu yang diperlukan adalah 2 sekon, jadi 2 gelombang itu 2 sekon dengan jarak 8 meter. Kita lihat jumlah gelombang dan panjang gelombangnya adalah, nah kita tahu bahwa tadi sudah kita bahas jumlah gelombangnya karena 2 rapatan dan 2 renggangan berarti ada 2 gelombang. Dengan panjang gelombang kalau totalnya 8 meter, ada 2 gelombang berarti satu gelombangnya 4 meter. Berarti A, karena setengahnya ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Bunyi dapat dipantulkan, benar. Kemudian bunyi dapat merupakan hasil getaran, benar. Kemudian bunyi tidak memerlukan zat perantara dalam perambatannya, salah. Bunyi itu memerlukan zat perantara. Kemudian yang ketiga merupakan gelombang transversal. Salah, bunyi itu gelombang longitudinal. Berarti ini salah. Yang ini benar. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 5. B. Selanjutnya, garpu tala A dapat diletakkan berdekatan. Ketika garpu tala A digetarkan, ternyata garpu tala B ikut berbunyi. Ikut bergetarnya garpu tala disebabkan oleh, nah, peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar itu disebut sebagai resonansi. Jadi, ini adalah peristiwa resonansi. Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Resonansi itu memiliki syarat yaitu frekuensi benda kedua benda yang bergetar itu sama. Berarti jawabannya adalah yang D. Frekuensi garpu tala A dan garpu tala B sama. Jadi syarat dari terjadinya resonansi itu adalah memiliki frekuensi yang sama. Kita lanjut. Jika bunyi pantul dari dasar laut terdengar 2,5 second setelah bunyi asli, kedalaman laut tempat tersebut adalah kedalaman laut di sini adalah D. Rumusnya adalah
F atau cepat rambat bunyi dikalikan 2,5 second dibagi 2 karena bolak-balik berarti 1200 dikalikan 2,5 dibagi 2 hasilnya adalah 600 dibagi 2,5 itu hasilnya adalah 1500 meter. Jadi jawabannya adalah C. 32. Pernyataan di bawah ini yang merupakan sifat-sifat cahaya kecuali yang pertama merupakan gelombang transversal, benar, cahaya itu transversal. Yang kedua merupakan gelombang elektromagnetik, benar, jadi dia tidak perlu ada medium rambatnya. Kemudian cepat rambat gelombang di ruang hampa, ini benar. Kemudian memerlukan zat perantara di antara perambatnya, salah, karena dia termasuk elektromagnetik, berarti dia tidak perlu zat perantara. Nomor 33. Lukisan pembentukan bayangan benda pada cermin cekung yang benar ditunjukkan oleh gambar. Nah, ada sinar istimewa pada cermin cekung. Saya bukakan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, ini. Yang pertama adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ini sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan searah sejajar dengan sumbu utama. Kita lihat. Di sini sinar datang searah dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Titik fokusnya di sini. Jadi kita lihat semuanya tidak melalui titik fokus kecuali yang B. Jadi jawabannya jelas yang B. Gitu ya. Jadi sama. Sinar datang searah dengan sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Yang kedua adalah sinar datang melalui fokus dipantulkan melalui sumbu utama, sejajar sumbu utama. Jadi di sini bayangan yang terbentuk. Berarti yang benar adalah B. Jadi harus melalui fokus. Ke-34. Perhatikan tabel pengamatan berikut. Hasil percobaan penggunaan cermin cekung pada tabel di atas, maka jarak fokus cermin adalah, sebenarnya jarak fokus cermin itu adalah 1/F, itu sama dengan 1/, benda ditambah jarak bayangan. Nah, dari sini sudah saya hitung, tidak ketemu hasilnya gitu ya. Jadi kita lompati aja nomor 34. Nomor 35, yang bukan merupakan sinar-sinar istimewa dari lensa cembung. Kita lihat dulu sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Itu pertama adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus sejati 1. Kemudian sinar datang melalui titik fokus maya F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa akan diteruskan tanpa pembiasan. Nah, ini kita lihat yang sama gambarnya. Nih, sinar datang melalui sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus 1, benar. Yang B, sinar datang melalui pusat lensa akan tidak akan dibiaskan, benar. Yang C, sinar datang melalui titik fokus. Nah, ini salah karena dia lewat P1, bukan F1. Berarti jawabannya adalah yang C. Yang D benar. Melalui fokus F2 akan dibiaskan. Sama. Nah, selanjutnya nomor 36 ini adalah penggunaan lensa cembung. Benda terletak di depan lensa seperti gambar berikut. Berarti F-nya, S-nya itu jaraknya 15 cm. Kemudian bayangan itu berada X-aksennya 30 cm. Jarak fokus lensa dan perbesaran yang terjadi adalah untuk lensa cembung itu berarti positif 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/X aksen. Nah, kita masukkan 1/15 ditambah 1/30, itu kita samakan penyebutnya per 30, 30 bagi 15, 2 kali 1, kemudian ditambah 1. Berarti 3/30 itu untuk 1/F-nya. Berarti F-nya adalah 30 dibagi 3, itu adalah 10 cm. Nah, 10 cm itu hanya ada di C, berarti jawabannya jelas C. Nah, untuk perbesaran, itu adalah S aksen per S.
Bisa dibagi 30 dibagi 15 sama dengan 2 kalinya. Jadi jawabannya tetap yang C. Nomor 37, perhatikan gambar berikut. Nah, bagian yang disebut lensa ditunjukkan oleh nomor 1 itu jelas. Maaf, ini adalah lensa. Kemudian nomor 2 itu adalah pupil. Nomor 3 itu adalah iris. Yang keempat adalah saraf optik. Berarti yang lensa adalah yang nomor 1. Jawabannya adalah A. 38. Perhatikan gambar jalannya sinar mata sebelum dan sesudah menggunakan kacamata berikut. Nah, gambar pertama itu bayangan jatuh di depan retina. Yang kedua, ketika sudah memakai kacamata, bayangan jatuh tepat pada retina. Berarti ini adalah jenis kelainannya, kemudian kacamata yang membantu agar bayangan jatuh tepat pada retina. Kita lihat optionnya dulu. Di sini ada cacat matanya dan ada jenis lensanya. Coba kita buka. Untuk kelainannya, untuk benda yang jatuh di depan lensa, di depan retina, itu adalah pada cacat miopi atau rabun jauh. Jadi bayangan itu jatuh di depan retina, maka ditolong dengan lensa cekung agar tepat di depan retina. Untuk yang presbiopi itu adalah bayangan jatuh di belakang retina dan dibantu dengan lensa cembung. Jadi kalau yang di depan retina itu berarti miopi atau rabun jauh dibantu dengan lensa cekung. Jadi jawabannya adalah yang A. Hitung ya. Jadi yang kalau di depan itu miopi, di belakang hipermetropi. Selanjutnya nomor 39. Kakek menderita hipermetropi, ia dapat membaca buku pada titik dekat 50 cm. Agar dapat membaca pada jarak normal 25 cm, kakek tersebut harus dibantu dengan kacamata lensa berkekuatan. Nah, di sini sudah pernah. Coba, ini adalah kasus dari hipermetropi. Nah, ini soalnya saya ambil sama. Kakek menderita hipermetropi dengan jarak 25, kakek harus dibantu dengan kacamata. Nah, rumusnya adalah P sama dengan 100 per SN, ini nanti dalam jarak cm, PP atau punktum proksimo, itu adalah jarak dari titik dekatnya. Nah, kita coba masukkan, ada 100 dibagi 25, karena tadi 25, dibagi 100 min 50. Jadi 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2 dioptri. Jadi kakek perlu kacamata berlensa cembung dengan kekuatan 2 dioptri. Itu sama soalnya ya. Jadi jawabannya adalah yang A, 2 dioptri. Karena tadi rumusnya saya tulis saja nih. Berarti P itu sama dengan 100 dibagi SN, jarak normal, dikurangi 100 puntum proksimum, yaitu titik dekat penderita hipermetropi. Nih. Jadi 100 dibagi SN-nya, ini adalah SN, ini adalah puntum proksimum. Berarti adalah 25 dikurangi 100 dibagi 50. Sama dengan 4 dikurangi 2, hasilnya 2 dioptri. Terakhir, lalat, belalang, dan kumbang serangga mempunyai cara melihat suatu benda yang sangat berbeda dengan manusia. Manusia hanya memiliki 2 buah mata untuk melihat, sedangkan serangga memiliki banyak sekali mata untuk melihat dari arah berbeda. Ini disebut sebagai mata majemuk pada serangga. Bagian mata serangga yang berfungsi untuk menyumbang informasi penglihatan dari satu objek yang dilihat dari arah berbeda adalah dalam proses pembentukan bayangan adalah, jadi di dalam mata majemuk setiap mata itu disebut sebagai omatidium. Jadi setiap mata itu akan menangkap atau melihat benda dari satu objek dari arah yang berbeda-beda. Jadi nanti dikumpulkan jadi satu puzzle pada mata majemuk. Jadi untuk informasi dari arah berbeda itu yaitu pada ini, omatidium. Jadi jawabannya adalah yang A.
Nah, sekian dulu dari saya. Banyak salahnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan anak-anak semuanya untuk membantu belajar PAT IPA pada hari Kamis depan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.